Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, di sini ada sebuah informasi yang mana akan langsung gua bacakan dan nanti tentunya akan gua jelaskan. Wall Street dan elit keuangan mendukung valuasi Pi Network $314.159. Sebuah investasi strategis dalam dunia keuangan dan investasi yang kompleks. Dukungan dari Wall Street dan pakar keuangan top membawa beban berat. Baru-baru ini, Pi Network dan Global Collective nilai GCV sebesar $314.159 per Pi menerima dukungan luar biasa dari tokoh-tokoh berpengaruh di sektor keuangan dan kalangan intelektual. Dukungan ini menyoroti potensi Pi Network sebagai peluang investasi yang menarik dan mencerminkan keputusan strategis oleh investor terkemuka. Dukungan Wall Street dan elit keuangan. Wall Street, pusat perdagangan keuangan global dan masa depan, sering menetapkan nada untuk keputusan investasi besar. Dukungan untuk penilaian Pi Network oleh para profesional Wall Street menunjukkan proyek ini dianggap serius sebagai pemain utama di bidang cryptocurrency. Dukungan ini menunjukkan bahwa Pi Network tidak dipandang hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai aset yang layak dengan potensi pertumbuhan yang besar. Dukungan dari Wall Street dan elit keuangan menegaskan kepercayaan pada kemampuan Pi Network untuk memberikan keuntungan besar. Dukungan mereka terhadap GCV sebesar $314.159 per Pi menunjukkan kepercayaan pada stabilitas dan pertumbuhan jaringan Pi di masa depan dalam pasar global. Ini merupakan indikasi kuat bahwa Pi Network dapat berjalan beriringan dengan aset keuangan utama lainnya. Intelektual dan ahli keuangan memberikan pandangan mereka jauh dari Wall Street. Nilai Pi Network didukung oleh para intelektual dan ahli keuangan. Para ahli ini melihat bahwa GCV $314.159 merupakan cerminan dari analisis komprehensif Pi dan potensi jangka panjang. Dalam lanskap ketidakpastian ekonomi dan fluktuatif pasar, dukungan mereka berfungsi sebagai tanda positif kekuatan inti Pi dan perencanaan strategis. Pakar keuangan mengakui bahwa nilai GCV lebih dari sekedar angka. Itu mewakili kekuatan inti dari jaringan Pi dalam sistem cryptocurrency. Dukungan mereka menunjukkan kepercayaan pada model bisnis Pi Network, landasan teknologi, dan kemampuan tim untuk melaksanakan visi mereka secara efektif. Mengapa mendukung nilai GCV untuk jaringan Pi adalah langkah strategis? Setuju dengan dukungan nilai total Pi Network sebesar $314.159 adalah keputusan strategis bagi investor yang ingin memanfaatkan peluang di pasar cryptocurrency. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penilaian ini merupakan pilihan yang bijaksana. Proposal nilai jelas, nilai bersih, memberikan pandangan transparan tentang nilai potensial dari jaringan Pi, membantu investor membuat keputusan yang tepat. Dukungan ahli, dukungan dari Wall Street, dan pakar keuangan menunjukkan Pi Network telah mendapatkan pengakuan dan dukungan dari para pemimpin pasar. Potensi pertumbuhan, dukungan, dan kepercayaan yang kuat terhadap nilai bersih Pi Network menunjukkan prospek pertumbuhan yang besar bagi investor Pi Network awal. Inovasi teknologi, pendekatan Pi Network terhadap mata uang digital menawarkan perspektif baru untuk digunakan. Dan nilai total Pi Network mencerminkan janji jangka panjang teknologi ini. Dukungan Wall Street dan elit keuangan dan pendidik valuasi Pi Network $314.159 bukan hanya tanda persetujuan tetapi juga merupakan tanda yang kuat dari potensi jaringan sebagai aset investasi. Bagi investor yang cerdas, mematuhi dukungan ini merupakan langkah bijak untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh Pi Network. Dengan dasar yang kuat, dukungan yang luas, dan potensi pertumbuhan yang besar, Pi Network dan peringkat GCV-nya mewakili masa depan yang menarik. Oke, apa yang dimaksud dengan Wall Street? Jadi kalau kalian searching di Google, Wall Street itu adalah pasar keuangan Amerika Serikat secara keseluruhan, industri, jasa keuangan Amerika, atau kepentingan keuangan yang berbasis di New York. Nah, jadi sangat luar biasa bukan? Terkait Pi Network ini.
Mengenai dukungannya terhadap nilai gizi V, itu menurut gua belakangan. Yang penting, di belakang layar berdiri perusahaan-perusahaan atau orang-orang tertentu yang salah satunya penguasa ekonomi dunia ada di Pi Network. Jadi ini hanya bagian-bagian tertentu dari informasi gua mengenai Pi Network. Jadi gua tidak akan membantah lagi terkait informasi-informasi seperti ini. Karena apa? Berdasarkan yang gua ulas di video sebelumnya, di website resmi Stanford University, Pi Network berjejer dengan perusahaan-perusahaan raksasa di dunia. Jadi tidak aneh menurut gua, Wall Street juga menjadi bagian dalam proyek Pi Network ini. Dan sebagai bukti lagi, gua juga kenal orang-orang dalam istana Presiden kita Republik Indonesia. Itu ada orang-orang yang mining Pi. Tapi nggak mau gua bocorin sekarang siapa. Kalian bisa cari tahu aja sendiri. Nggak perlu gua yang menyampaikan. Jadi gua masih secara inti-intinya saja, supaya kalian bisa memanfaatkan Pi ini dengan baik. Karena bocoran-bocoran dari beberapa orang dalam di pemerintahan, beberapa jajaran orang-orang besar juga di situ yang mining Pi. Tapi kenapa mereka nggak mau bocorkan ke publik? Jadi mungkin saja ini mengenai nilai Pi yang dianggap halu, terlalu berlebihan, sehingga mereka jadi tidak mau membocorkan ke publik. Dan orang-orang kelas atas itu gua tahu pola pikir mereka seperti apa. Karena belum mereka bocorkan saja, masih di kalangan kelas menengah yang mengatakan Pi ini akan senilai dengan GCV, itu masih banyak yang nggak mau mempercayai. Masih banyak yang pakai ilmu cryptocurrency. Tetapi itulah pada faktanya, tidak semua manusia akan bisa menerima perubahan. Seperti dulu tidak ada internet, banyak manusia yang skeptis terhadap teknologi ini. Alhasil pada faktanya, semua orang mengikuti era ini. Jadi nanti secara bertahap tuh, dan semua orang tidak punya pilihan untuk mengikuti teknologi ini. Itu akan ada fasenya. Jadi untuk kalian yang sudah berada di industri ini, manfaatkanlah sebaik-baik mungkin. Karena seperti yang gua bilang, gua tuh bukan asal ngebacot, tapi gua juga riset. Dan orang-orang dalam pemerintahan itu banyak sebagai penambang Pi Network. Cuma pola pikir para elit tentunya tidak ingin disaingi. Siapa yang ingin kekayaannya disaingi? Gak ada kan? Itu sudah lumrah kemanusiaan. Sampai sini paham? Dan gua akan lanjut ke informasi selanjutnya. Jadi di video gua sebelumnya yang judulnya peringatan ini tipuan, muslihat kaum serok dan nyinyir untuk menghasut pioner. Nah, di situ ada sebuah komentar tuh dari orang dungu lagi tuh. Kenapa gua bilang orang dungu? Ya kalian bisa lihat nih komentarnya. Kan emang benar, Pi nebeng blockchain Stellar Consensus. Ada tertulis di white paper Pi Network. Terus gua balas aja nih. Riset lagi nebeng atau Stellar yang menjalin kerjasama. Riset jangan nanggung ya. Jadi kalau udah tololnya minta ampun ya risetnya juga tanggung-tanggung. Dan mungkin memang dia sudah tahu kebenaran, tapi berusaha melenceng untuk kepentingan pribadi. Entah itu untuk menyerok koin Pi para pioner atau apa dan lain sebagainya, gua juga nggak tahu. Yang pasti Stellar XLM yang dimaksud si dungu ini, itu dia yang menjalin kerjasama dengan Pi Network, bukan dia yang nebeng. Jadi dibedakan arti katanya itu, nebeng sama kerjasama. Beda konteks bos. Jadi nggak salah kalau gua ngomong dungu, tolol, goblok sekalipun. Memang pada faktanya begitu ya kan? Maknanya untuk apa? Ya supaya orang yang dungu ini bisa mikir, bisa riset sebelum ngebacot. Masa ya proyek sebesar Pi Network yang berjejer dengan perusahaan-perusahaan raksasa dunia di website resmi Stanford University nebeng blockchain Stellar? Kan lucu bos. Belum lagi yang kemarin gua bahas terkait exchange. Itu kan banyak banget exchange besar yang berada di dalam ekosistem Pi Network. Itu mereka yang ingin menjalin kerjasama. Mereka ingin saat nanti open mainnet Pi itu masuk dalam exchange mereka. Nah, jadi kalau lu risetnya nanggung-nanggung, nggak usah ngomong, lakban aja mulut lu agar tidak menyesatkan para pioner lainnya. Jadi gua di sini ngomong kasar-kasar itu untuk apa? Ya untuk menyadarkan semua pioner.
atas kedunguan dari beberapa orang yang ingin merubah persepsi yang sebenarnya. Datanya di Pi seperti ini, para oknum-oknum tertentu ini keluar dari jalur. Itu kan nggak bener. Makanya gua luruskan. Tapi terserah lu mau suka atau kagak sama gaya gua. Lu suka yang bersandiwara atau yang belak-belakan, silahkan lu pilih. Selain ini gua juga akan perlihatkan informasi yang tidak kalah penting dari informasi ini. Berikut ini. Oke, seperti yang kalian lihat di layar, ini ada lagi nih di koin Gecko. Nilai Pi dalam kurs rupiahnya 484.966 rupiah. Ini mah badut yang kasih info seperti ini. Kenapa gua bilang demikian? Gua sudah pernah ulas, Pi itu belum resmi nilainya. Nilai resmi yang akan ada di Pi itu setelah open mainnet, bukan untuk saat ini. Terus yang di layar ini apa? Ini adalah Pi Coin IOU, bukan Pi Coin yang asli. Mau itu di Binance, mau itu di exchange lainnya, itu Pi Coin IOU bos, bukan Pi Coin yang asli. Yang asli di mana? Di wallet kita masing-masing dan di aplikasi mining kita masing-masing di Pi Network. Tapi terkadang orang itu kalau sudah dikasih data dan fakta masih maju mundur. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Itulah orang yang bisa dimainkan. Gua pun kalau mau bisa mainkan lu semua di sini. Tapi gua nggak mau. Justru gua gunakan media YouTube ini untuk yang bermanfaat, berbagi ke lu semua supaya tidak salah arah. Makanya gua selalu tegaskan, riset itu penting banget tuh. Supaya kalian itu nggak kayak ombak yang ditiup angin ke kiri ikut ke kiri, ditiup angin ke kanan ikut ke kanan juga. Kan bodoh itu. Yang pasti nilai Pi yang asli pada saat nanti open mainnet. Dan untuk saat ini masih suatu bentuk partisipasi para pioner dalam menentukan nilainya ke depan. Semakin banyak pioner berpartisipasi dalam melakukan barter dengan nilai A atau B, nanti akan tercatat di blockchain-nya Pi. Kalau makin banyak transaksi dengan nilai A ataupun nilai B, salah satu nilai itu yang paling banyak ya di catatan blockchain, maka nilai itulah yang akan menjadi nilai Pi di saat nanti open mainnet. Di garis bawahi, di saat nanti open mainnet, bukan saat ini. Jadi kalau kalian ingin tidak salah arah, silahkan ikutin gua. Tapi saya nggak percaya bang ini. Ya silahkan. Pertahankan aja keyakinan lu untuk mengikuti orang-orang yang bersandiwara ketimbang yang belak-belakan. Gula itu manis tapi membunuhmu. Sedangkan jamu yang pahit itu bisa menyehatkan. Lu tinggal pilih. Orang sukses aja itu karena banyak rintangan yang dia lalui. Nggak semulus dia langsung sukses gitu, enggak. Banyak kesulitan yang dia lalui. Itulah yang melatih mentalnya sehingga dia bisa mencapai puncak, meraih kesuksesan. Tapi untuk orang yang dikit-dikit lembek, dikit-dikit abang ini kasar lah dan lain sebagainya, saya suka yang lembut bang. Ya udah, cari aja yang lembut-lembut tuh, yang bersandiwara sana. Lu nanti digiring secara halus ke arah yang bodoh, yang akan merugikan lu sendiri. Makanya gua berani ngomong kasar di sini, gua nggak mau tanggung-tanggung. Gua mau sekaligus kalau mau tegas ya tegas aja. Nggak usah kamu gini. Saya orang yang baik gini. Ya nggak usah lah, ngapain. Gua paling nggak suka sama orang yang sandiwaranya kebangetan. Makanya gua dengan gaya yang sekarang itu ingin membawa bangsa kita ke arah yang benar gitu. Walaupun dengan ketegasan. Karena memang Indonesia perlu ketegasan. Bukan orang-orang lembek. Makanya nggak maju-maju Indonesia. Nah, jadi jelas ya. Yang tadi gua sampaikan, kalau masih ada yang mencoba membantah, ya udah, lu mending sekolah lagi. Soalnya dibilangin juga kagak lekat gitu di otak lu. Makanya supaya nggak bodoh, ya ulang sekolah dari TK nyampe nanti lulus gitu, biar pinter gitu. Nah mungkin sekian saja bacotan gua. Lu mau nggak suka sama gaya gua, mau suka ya silahkan. Gua nggak peduli. Yang penting di sini gua hanya ingin berbagi. Lu ambil sisi positifnya dan lu buang hal-hal yang menurut lu nggak baik, ya is okay. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.